Alhamdulillah Pak Ustaz sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan kesehatan ya, kita bisa berkumpul di pagi hari ini yang cerah ya, pada hari Jumat ya, tanggal 12 Agustus 2022. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah kita semuanya Pak Ustadz Puji Rahman dari Harum, dan terima kasih banyak kepada manajer, dokter, dan seluruh karyawan yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara kita di bimbingan rohani di 2 minggu sekali ya, adalah acara rutin rohaniah di Rumah Sakit Manager Lembaga. Alhamdulillah tempatnya adalah di musola baru, gedung baru. Acara kita adalah sekalian syukuran ya di gedung baru ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pak Ustadz Puji Rahman untuk memberikan materi tausiah di pagi hari ini. Waktu di tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada penata acara, guru saya, orang tua saya Pak Dian, juga yang terhormat seluruh keluarga besar Rumah Sakit Medika Dramaga, yang mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari staf atas jajaran dan para dokter yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa dalam sehat afiat, panjang umur, barokah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan nih yang jomblo buru-buru dikasih jodoh sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih banyak yang jomblo. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada pagi hari ini masih dapat berkumpul untuk mengisi qalbu kita, untuk mengisi hati kita, menerangkan sedikit ilmu-ilmu agama untuk bekal kita ibadah, untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus nikmat atas karunia-Nya ini, terutama atas nikmat Islam, iman, dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah pada paduka alam kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang risalahnya begitu indah, yang jika kita mengamalkan sunnah-sunnahnya begitu banyak keutamaan yang kita dapatkan. Bahkan di dalam suatu riwayat dikatakan ciri orang yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi nanti di akhirat di surga paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita kembali dalam rangka bimbingan rohani. Kalau pengen ikut bimbingan jasmani, di depan saya lihat ya, ada ya. Itu majlis jasmani, ini majlis rohani. Jadi kalau jasmaninya kurang sehat, sana dulu boleh. Luar biasa saya bilang. Ya, lengkap di sini mah. Alhamdulillah. Memang gitu Pak. Kita kalau mau ibadah harus dua-duanya sehat. Jasmani harus sehat, apalagi rohani. Kadang-kadang rohani itu gak kelihatan sama orang lain, tapi kita ngerasakan. Contoh sujud, sujud tapi hati kemana-mana. Berarti kan rohani kita belum tertata. Seperti itulah. Mudah-mudahan semakin kita kaji, semakin kita berkumpul seperti ini, insya Allah ilmu kita bertambah, kemudian ibadah kita lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin sudah saya share judulnya ke Pak Imam, ya, bahkan saya share foto terbaru saya. Paling kalau misalkan jadiin pamflet itu aja saya bilang. Banyak saya sebenarnya kalau foto, apalagi setiap mau bulan Maulid, ya banyak banget foto itu. Saya juga boleh minta Pak Bu dari grup-grup tukang fotonya gitu. Karena kalau kamera yang bagus saya juga nggak punya begitu. Saya minta begitu buat dokumentasi. Sekarang tuh Pak dakwah harus seperti itu kita. Jadi harus ada syiar. Bukan hanya kita yang ngaji di sini, tapi seperti ini dakwah. Ini rumah sakit dapat pahala Pak. Bapak Ibu, ini rumah sakit mendapatkan pahala yang besar. Dengan menggunakan media seperti ini, bukan hanya yang di ruang sini mendapatkan ilmu, bahkan di luar sana, ya, orang yang tidak kita kenal bisa mendapatkan ilmu. Jadi wasilah dakwah itu bukan hanya menyampaikan agama saja. Orang yang menjadi kru bahkan bisa jadi lebih cepat masuk surganya, gitu, ketimbang orang yang menyampaikannya. Karena kenapa? Niat keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya keingetan kalau ngaji gini tuh di rumah, gitu. Jadi ibu-ibu ngemper di depan gitu kan, mari baca sholawat seperti ini. Luar biasa. Saya apresiasi buat ini. Mudah-mudahan makin barokah rumah sakit ini. Jadi sekarang mah kalau mau curhat tinggal ke sini Bapak Ibu. Sujud, maksudnya sujud di sini. Ya. Kemarin saya kasih judul 10 surat penyelamat kehidupan dunia dan akhirat. Lebih spesifikasinya lagi, bisa mencegah kita daripada kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashrun tamna'u ashran." Ada 10 perkara, di dalamnya adalah 10 surat dalam Quran. Tamna'u ashran bisa mencegah datangnya 10 kejelekan. Berarti menyelamatkan diri dari kita. Kita kan hidup pengen selamat Bapak Ibu ya. Sering banget tuh kita doa tuh. Kita tuh kalau lagi ada yang mimpin doa, paling seneng kalau sudah sampai Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kenapa? Berarti doanya mau beres. Tapi kadang-kadang ada juga yang kesel gitu kan. Kok udah Robbana ditambah lagi, nah itu niat ikhlasnya hilang Pak Bu gitu. Dikerjain saya gitu sama Ustaz di pranknya, gak jadi masalah. Sudah kebiasaan orang kita seperti itu. Pokoknya di mana doa ada udah sampai Robbana, wah beres nih, tinggal keluarin makanan begitu. Ya seperti itu biasanya. Ya. Nah, maka kita dalam kehidupan harus punya satu amalan khusus, wiridan khusus, terutama kalau dalam ibadah lah. Ya. Karena mulazamah dalam ibadah Bapak Ibu, mulazamah itu kontinuitas, istiqomah. Agama ini mengajarkan bukan berapa banyak yang kita kerjakan, tapi bisa nggak kita istiqomah. Kerja aja kalau nggak istiqomah nggak bakal naik jabatan, ya kan? Baru setahun pindah lagi ke sana ke sini begitu. Sama ibadah juga seperti itu. Bahkan orang yang istiqomah, orang yang bisa tetap itu lebih hebat memberikan kemuliaannya. Allah akan lebih berikan kemuliaan lebih hebat dari yang lain. Seperti itu. Ya, agak sulit memang. Jadi ada 10 surat yang bisa mencegah atau menyelamatkan kita dari 10 perkara yang lain. Yang pertama, Suratul Fatihah tamna'u ghadab. Surat Al-Fatihah itu hafal ya semuanya di sini ya. Ya hafal, orang tiap hari sholat sih kan. Hafalah. Surat Fatihah itu banyak Bapak Ibu namanya. Kalau dibuka dalam kitab tafsir Sawi, dalam tafsir-tafsir karya ulama-ulama, itu namanya banyak. Ada yang bilang Sab'ul Masani. Bahkan ada yang bilang surat Fatihah suratus syifa, surat penyembuh penyakit. Ada yang bilang surat Fatihah juga surat
untuk menarik rezeki, tajlibur rizqa. Jadi ulama-ulama ahli tafsir sendiri yang memberikan seperti itu. Tergantung kita niat bacanya. Coba kita kalau kita ngejengukin orang sebagai muslim, biasanya tuh orang suka minta doain. Kalau nggak kita sendiri yang refleks gitu kan. Bacanya surat apa? Fatihah. Betul nggak? Ada nggak ketika ada orang misalkan sakit kita bacain surat Al-Baqarah? Mana gitu kan? Kelamaan. Tidak, surat Fatihah aja cukup. Ya. Karena memang Fatihah ini sangat luar biasa. Nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama surat Al-Fatihah bisa meredam murkanya Allah. Jadi kalau orang sering baca surat Fatihah, Allah senang ternyata. Ya gimana gak senang? Karena Fatihah itu sebagai syarat dalam rukun sholat. Berarti kan kalau sering baca Fatihah dia sering sholat begitu. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah sampaikan ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Kata Allah, hammadani abadi, telah memujiku hambaku. Jadi kalau kita baca Fatihah Bu, seakan-akan Bapak ini kita sedang komunikasi dengan Allah. Ya. Sedang ngobrol, sedang bercakap-cakap. Ya, seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, mengagungkan aku hambaku. Jadi kalau sering baca Fatihah, maka pantas orang itu terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak Bu, kita kalau jangankan dengan Tuhan kita, dengan orang aja di tempat kerja ada masalah dengan satu orang, enak nggak kira-kira? Nggak enak. Apalagi kalau tugasin bareng sama dia. Pas palebah emang kita lagi marahan, bagaimana itu? Nggak beres kerjaan kita. Makanya kalau kita pengen enak hidupnya, tali kita kepada Tuhan kita, kepada Allah itu baik, sering-sering baca surat Fatihah. Berarti sering-sering sholat maksudnya. Pantas saja kalau surat Al-Fatihah bisa meredam, bisa menyelamatkan kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dikaitkan dengan masalah percintaan, surat Fatihah ini luar biasa. Kalau kita ingin hidup lebih nikmat, yang saya dapat dari guru-guru saya, sandingkan cinta kita kepada Allah. Kita mencintai seseorang, tapi sandingkan dulu, kuatkan dulu cinta kita kepada Allah. Kalau sudah kuat cinta kita kepada Allah, maka insya Allah orang yang kita cintai akan mencintai kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau sudah dititipkan sama Allah itu cinta, beres semuanya insya Allah. Ya, itu udah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini dikatakan dalam hadis, saya ambil beberapa kitab, man syahada fatihatal kitab hina tastaftahu kaman syahida fathan fi sabilillah. Barang siapa yang menyaksikan Fatihatul Kitab ketika mulai dibaca. Jadi kalau ada orang baca surat Fatihah nih, maka dia seperti orang yang sedang apa? Menyaksikan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang ikut perang di jalan Allah, Pak. Makanya kadang orang baca Fatihah kita dengerin, atau kalau bisa kita ikut juga. Kayak orang jihad. Orang jihad kan taruhannya apa, Pak? Nyawa. Betul nggak, Pak? Tapi gara-gara kita baca surat Fatihah, ya, oleh Allah disamakan pahalanya dengan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Wa man syahada hina takhtam kana kaman syahidal al-ghanaim hina taqsim. Siapa orang yang baca surat Fatihah, mendengarkan atau ikut baca sampai beres, seperti orang yang mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak yang dibagikan. Wah, luar biasa. Berarti kalau kita hitung dari tadi subuh, udah berapa kali baca Fatihah kita? Minimal 2 kali. Udah dapat 2 harta rampasan perang kita. Iya. Apalagi ntar kalau ada yang menerusin dengan sholat duha. Oh, udah banyak banget harta kita itu. Iya, pahalanya sangat luar biasa. Memang surat Fatihah sangat luar biasa. Ya. Ada lagi keterangan gini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Idza qamal imam waladhdallin, apabila imam sudah sampai baca nih sholat barengan berjamaah sampai apa? Ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Faqulu amin, maka kita disunahkan buat ucap amin kalau sholat berjamaah. Kenapa? Fa innal malaikata yaqulu amin, karena sesungguhnya ketika sholat berjamaah malaikat juga ikut amin. Jadi ketika kita baca amin, malaikat juga baca amin. Apalagi fa innal imama yaqulu amin, imam juga bahkan baca amin. Wa man waqafa ta'minuhu ta'minal malaikat, barang siapa yang bacaan aminnya bareng dengan aminnya malaikat,
Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampuni segala kesalahan yang sudah berlalu. Tuh alhamdulillah. Makanya kan kalau paling enak sholat berjamaah Bapak Ibu. Ya. Pahalanya besar, 27 derajat. Ya. Di dalam hadis lain diterangkan bahwasanya seandainya nih enaknya sholat berjamaah ya Bapak Ibu nih. Yang Allah lihat itu bukan satu orang. Misalkan kita berjamaah enggak khusyuk satu orang, yang lain dilihat lagi hatinya ada yang khusyuk enggak. Ternyata makmumnya enggak khusyuk, lihat imamnya juga sama enggak khusyuk, emang banyak pikiran. Tapi tidak Allah semua itu. Yang Allah berikan apa? Yang Allah lihat berjamaahnya itu tetap diterima pahalanya, luar biasa. Makanya sekarang ini ada musolah baru. Ini kalau bahasa kita yang rawan ini. Iya, alhamdulillah. Udah mau tumpeng lagi aja ini. Asal saya kesini tumpeng mulai luar biasa. Pas benar, emang luar biasa ini rumah sakit. Wah, berkah katanya. Rezeki anak soleh. Walaupun bapak saya bukan soleh. Wah, ini mah gemuk berjamaah kalau begini kita. Alhamdulillah. Itu yang pertama Bapak Ibu, ya. Surat Al-Fatihah bisa meredam murkanya Allah. Ya. Mungkin ada yang berpikir begini, Ustaz, bisa nggak tuh Fatihah kita kirimin buat suami kita kalau marah-marah mulu gitu? Kali aja tapi redam juga gitu. Sebenarnya bukan surat Fatihah Bu. Saya diajarkan oleh kiai saya di Cianjur. Kalau kita punya anak bandel, susah nih diatur anak kita. Kemudian atau kita dalam rumah tangga atau suami kita galak, bagaimana istri kita galak, itu kiai saya anjurkan ketika anak atau orang yang suami kita tidur atau istri kita tidur itu bacakan ayat kursi di atas kepalanya banyak 3 kali, tiupkan ke ubun-ubunnya, pelan-pelan saja bacanya, jangan kencang-kencang ya, takutnya bangun gitu ya, tambah marah nantinya. Itu saya diajarkan dan itu ada riwayat hadisnya. Jadi ketika itu ada sahabat yang bertanya sama Rasulullah, bacakan ayat kursi anakmu itu, karena ada istilahnya ditempelin sama sesuatu yang kurang bagus. Nah, coba aja silakan Bu, punya anak bandel jangan dimaluin ya, biarin. Nanti kalau di rumah tuh tiup ubun-ubunnya, baca ayat kursi, pelan-pelan bacanya ya, jangan kencang, bangun lagi soalnya nanti ya, bukan yang malah tenang malah ribut yang ada gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi surat Yasin tamna'u atau yaumil qiyamah. Siapa yang suka membaca surat Yasin akan dicegah, akan selamat daripada kehausan pada hari kiamat. Emang kita mah paling banyak baca Yasin kayaknya seumur hidup. Iya, di rumah coba Al-Qur'an paling ngecek surat apa? Surat Yasin. Paling sering dibuka. Ya. Bahkan mungkin saya lihat wajah-wajahnya ini ketalar surat Yasin di sini. Iya. Nah, kalau ngaji itu sama Ustaz dikasih Yasin enggak usah, hafal gitu. Itu luar biasa. Iya, memang luar biasa. Ya. Banyak keterangan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kok bisa seperti itu Ustaz gitu kan? Satu hadis keterangannya, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hati, intisari. Bangunan intisarinya apa? Pondasi. Sebagus apapun bangunan kalau nggak ada pondasinya, nggak jadi. Nggak ada orang yang bangun bangunan dari atas dulu baru ke bawah. Nggak ada. Sehebat apapun. Ya. Ada lagi mobil, motor, kendaraan. Apa intisarinya? Mesin. Udah bagus banget dipoles kan, canggih. Nggak ada mesinnya, jalan nggak kira-kira? Enggak. Ya, sama manusia juga punya hati. Nah, Quran juga ada hatinya Bapak Ibu. Quran juga ada hatinya. Ya. Wa qalbul Quran Yasin, dan hatinya Al-Quran, intisarinya Al-Quran adalah surat Yasin. Ambil hatinya, gitu ada istilah ya. Kalau kita pengen kenal sama seseorang, ambil hatinya. Maksudnya bukan dibedah, bukan. Ini bahasa istilah. Kalau pengen dapat kasih sayang dari orang, cari hatinya. Bagaimana caranya menaklukkan? Seperti itu. Kita taklukkan Quran dengan Yasin. Kita baca begitu. Wa man qara'a Yasin, dan barang siapa yang membaca surat Yasin, kata bahwa Allah fi qira'atiha qira'atul Quran asyru maratin. Orang yang suka baca Yasin akan Allah tuliskan pahalanya seperti orang yang baca 10 kali khatam Quran. Alhamdulillah. Semalam berarti itu kalau ikut tawasulan, ikut zikiran di rumahnya masing-masing udah ngabis khatamin Quran. Makanya pagi ini kita khataman tuh, ada nasi tumpeng begitu kan? Iya, luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Ada lagi keterangan banyak kalau masalah surat Yasin, hadisnya banyak sekali.
Man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang baca surat Yasin pada malam hari, asbaha maghfuran lah, menjelang waktu paginya sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Bahkan man dawama ala qiraatiha, barang siapa yang dawam bacanya, dawam itu terus-menerus ya. Setiap malam summa mata syahidan. Karena setiap malam sebelum tidur pulang kerja masih sempat baca Yasin misalkan sebelum tidur belum ngantuk. Itu kalau didawamkan Bapak Ibu, kalau dia mati dalam keadaan mati syahid. Masya Allah, alhamdulillah. Syahid kan ada dua. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia biasanya tidak dapat azab kubur, begitu. Kalau syahid akhirat biasanya dibebaskan daripada itu nanti timbang seperti itu. Ya mudah-mudahan salah satunya kita sering duduk seperti ini mendapatkan derajat syahid nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang derajat syahid seperti ini? Karena ada hadis keterangannya Bapak Ibu. Orang yang keluar dari rumahnya ya kemudian datang sebuah majelis ilmu, niatnya buat cari ilmu, itu seperti orang yang jihad di jalan Allah sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Begitu. Jadi sebenarnya kita dari rumah ke sini buat jihad, melawan kebodohan, mencari nafkah sungguh sama. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak usah mikirin jihad harus pegang senjata, enggak. Jihad itu banyak jalannya. Bisa kita seperti ini yang lelahnya insya Allah kalau karena Allah jadi lillah, begitu. Lelahnya jadi lillah seperti itu. Masya Allah, masih banyak Pak Bu. Ini keterangannya baru 2 surat. Yang pertama surat apa tadi? Surat Fatihah. Kedua surat Yasin. Yang ketiga surat wa suratud Dukhan tamna'u ahwalal yaumil qiyamah. Surat Ad-Dukhan itu bisa menyelamatkan, bisa mencegah kita daripada rasa bingung-bimbang pada hari kiamat. Masya Allah, kalau udah bicara kiamat Bapak Ibu, nggak ada yang berani ngomong dah. Dalam hadis qudsi itu, ya dalam Quran Allah bilangkan bahwasanya nanti Allah buktikan mana yang dulu ngaku Tuhan, gitu kan? Ditantang sama Allah. Fir'aun itu nanti ditantang sama Allah. Mana Fir'aun yang pernah ngaku ngomong jadi Tuhan, ya. Mana Korun yang sangat sombong ditantang sama Allah semuanya pada hari kiamat. Nah, orang yang suka dalam surat Ad-Dukhan nanti hari kiamat santai dia. Di padang mahsyarnya ada pertolongan dari Al-Quran. Kan ada hadisnya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kita Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang baca dan mengamalkannya. Nah, kita seumur hidup sering baca surat apa coba? Bapak Ibu suka baca surat Waqiah ya? Suka baca Waqiah? Nah, insya Allah nanti mungkin kalau memang Waqiah ridho sama kita, di akhirat dia akan datang menjelma. Karena memang ada hadis sih Bapak Ibu, seperti cahaya yang datang bersuara, ya bisa memberikan syafaat. Jadi dia akan mengaku, bukan kita yang ngaku, gitu. Dia mengakui bahwasanya dia ada sahabatku. Jadi Quran itu seperti sahabat. Di dunia memberikan barokah, di akhirat memberikan syafaat. Ya, coba dawamkan aja gitu. Silahkan. Sama saya juga dawam. Saya kalau biasa sebelum tidur, kadang-kadang kalau nggak capek Yasin saya bawa. Tapi biasanya Ar-Rahman, Waqiah, Tabarak itu ya. Ya, kelihatan wajah-wajah ahli Quran di sini. Ya, tukang baca Quran kayak di sini nih. Ya. Amin apa? Mau bilang amin takut salah gitu. Begitu luar biasa. Karena begini, ada juga hadis dari Imam Abdul Rafiq, man qara'a Dukhan fi lailatul Jumu'ah asbaha maghfuran lah wa zawwaja minal huril 'ain. Nah, yang jomblo nih, yang jomblo terutama, ya belum kesempatan pengen nikah, baca aja surat Ad-Dukhan dulu. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa orang yang baca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat menjelang subuhnya sudah Allah ampuni dosanya. Kemudian apa? Wa zawwaja minal huril 'ain, dan akan dinikahkan dengan apa? Bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka dalam surat Ad-Dukhan mah dapat bidadari. Ya, kalau yang perempuan bidadara berarti. Iya. Makanya biasa Bapak Ibu. Iya. Ya, begitu. Soalnya kalau dulu waktu di pesantren atau saya kumpul dengan para ustaz-ustaz muda atau ustaz sepuh yang belum nikah tuh abis ustaz biasanya. Ya, bercandain terus. Ya, kena prank terus jadinya. Ya. Emang begitu Pak Bu. Ya, biasanya bercandanya seperti itu. Namanya jomblo begitu kan. Ya, tapi insya Allah jomblo di sini mah berkelas semua jomblonya. Ya, insya Allah.
Itu yang ketiga, surat Al-Dukhan bisa menyelamatkan kita daripada nanti apa? Hiruk pikuk pada hari kiamat, kebingungan pada hari kiamat. Udah jam berapa? Jam 8 lewat. Sampai jam berapa? Setengah 9 ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dia. Suratul Waqi'ah tamna'ul faqra. Surat Waqi'ah bisa mencegah, bisa menyelamatkan kita daripada kefakiran, kemiskinan. Bahkan ada sahabat Nabi yang seumur hidupnya cuma baca surat Waqi'ah. Saking cintanya sama surat Waqi'ah. Ini sahabat dikasih harta sangat luar biasa sama Allah, dikasihkan rezeki yang sangat luar biasa. Ketika ditanya kenapa, amalannya cuma itu. Dia setiap hari nggak pernah lepas dari surat Waqi'ah. Ya, Waqi'ah itu ibarat kata magnet buat narik rezeki. Apalagi sekarang Pak Bu, nggak ada istilah kita nggak bisa baca surat, orang Qurannya sudah bisa masuk apa? Handphone ya. Makanya saya husnuzon ketika ada orang megang handphone pasti lagi baca surat Waqi'ah begitu. Ya, kalau lagi sendiri misalkan nih di tempat kerjaannya, di tempat yang resepsionis baca, kayaknya lagi baca Quran nih, begitu kan? Karena sekarang Quran aja sudah bisa masuk handphone. Jadi nggak ada istilah kita nggak bisa ibadah sebenarnya. Tergantung kita cara memanfaatkan waktu seperti itu. Dan bicara surat Waqi'ah, ya, di sini ada hadis dari Imam Baihaqi riwayatnya. Man qara'a surat al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqat abadan. Barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Tuh, alhamdulillah. Berarti yang suka dalam Waqi'ah jelas tuh rezekinya ada terus. Insya Allah gajian nggak pernah telat, ya kan? Nggak pernah. Di sini corona hampir 2 tahun kita kan ya, lebih 2 tahun setengah. Pernah nggak telat gajian? Berarti kan luar biasa. Itu salah satu berkahnya pengamal surat Waqi'ah. Gara-gara salah satu teman kita suka dalam Waqi'ah, yang lain kebagian berkahnya. Banyaklah para asatid, para kiai, guru-guru kita yang ngamalin surat Waqi'ah. Ya, yang bagusnya kapan Ustaz waktunya? Itu tadi sebelum tidur. Kalau enggak, waktu menjelang subuh. Biasanya kan rata-rata kita bangun di antara jam 3:30, jam 4 lah sudah pada bangun biasanya. Bahkan jam 3 sudah pada bangun tahajud. Nah boleh tuh selang di tahajud kita baca Al-Quran, surat Waqi'ah. Ya, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surat yang keberapa tadi? Keempat, ya. Ada yang kelima, wa suratul mulki tamna'u adzabal qabri. Surat Al-Mulk apa? Tabarok kalau bahasa kita ya. Surat Tabarok ya. Surat Tabarok itu bisa mencegah, menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah kubur ya Bapak Ibu. Masya Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang sudah dijamin masuk surga sama Nabi. Beliau takut dengan satu keadaan. Kata beliau begini, saya di alam dunia mau seperti apapun keadaan saya tidak takut, karena masih banyak orang. Ya, masih ada orang kanan kiri saya. Nanti sama di akhirat juga. Di yaumil mahsyar semuanya juga dikumpulkan bersama sama. Yang saya takutkan cuma satu, di alam kubur, kata beliau. Karena cuma sendiri Bapak Ibu. Di alam kubur cuma sendiri. Walaupun berdekatan di kubur ini, sendiri-sendiri. Ya. Bagaimana itu Ustaz hukumnya orang yang mati bareng-bareng berjamaah misalkan, mati tenggelam, dia tetap aja sendiri-sendiri, gitu. Dia tetap sendiri-sendiri karena ditanyanya oleh Munkar dan Nakir juga sendiri-sendiri. Maka untuk meredam daripada azab kubur, supaya terang kubur kita, dawamkan surat Tabarak, surat Al-Mulk. Bahkan sebuah keterangan menjelaskan orang yang dawam surat Al-Mulk nanti haibahnya Allah tambahkan, wibawanya Allah tambahkan. Bisa jadi kita punya atasan mungkin bisa dawam, ya, dawam surat Al-Mulk. Biasanya para pejabat nih, namanya juga Al-Mulk, kerajaan. Jadi orang yang suka baca surat Al-Mulk, Allah kasih haibah yang tinggi, wibawanya tinggi. Jadi kalau ngomong itu orang dengarnya segan aja gitu. Ada seperti itu baik. Allah kasih barokah daripada Al-Quran seperti itu. Di sini dikatakan dalam hadis, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allah azza wa jalla bi adzabil qabr. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk Tabarak setiap malam, Allah akan mencegahnya, menyelamatkannya daripada siksa kubur. Masya Allah, luar biasa. Ya. Berarti memang Quran ini sifat, ada ayatnya.
Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Dan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an itu bisa menjadi obat dan juga rasa kasih sayang. Jadi kalau kita lagi galau nggak usah bikin status, cari aja Al-Qur'an, baca Quran, insya Allah hati kita lebih tenang. Seperti itu, sangat luar biasa. Berarti ini pengamal waqiah, di sini rata-rata pengamal Yasin, ya kan? Ternyata pengamal Tabarok, tahu mungkin keterangannya ya. Ada yang seperti itu. Nanti insya Allah yang sudah tahu keterangan makin semangat bacanya, begitu kan? Karena udah tahu, oh ini manfaatnya, kita begitu ya. Kalau kita sudah tahu Bapak Ibu, biasanya sesuatu manfaat lebih semangat. Ya, orang kalau sudah tahu khasiatnya beda rasanya ketimbang hanya bacaannya. Tapi tahu sekarang khasiatnya pasti lebih khusyuk lagi bacaannya, seperti itu. Ini yang nomor berapa tadi? Nomor 5. Ada lagi suratul Kautsar. Surat Al-Kautsar tamna'u khusumatal khusma. Surat Al-Kautsar bisa menyelamatkan, bisa mencegah kita daripada permusuhan. Tadi saya bilang ya, hidup nih 1000 teman kurang Bapak Ibu kita. Tapi satu musuh sudah kelebihan itu. Udah kebanyakan kita musuh tuh. Satu aja repot kita urusan. Apalagi musuhnya ada di tempat kita kerja. Wah, udah gak bakal beres ya. Ya, makanya cari teman, cari sahabat yang banyak, sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai kita menimbulkan permusuhan. Surat Al-Kautsar paling pendek ya. Ya, paling pendek di dalam Al-Qur'an. Cuma berapa ayat? 3. Hafal ya Bapak Ibu ya. Dawamin bacain surat Al-Kautsar. Kita pakai aja kalau lagi sholat, misalkan sholat maghrib, ya kan? Baca itu, ternyata surat Al-Kautsar punya apa? Punya magnet yang sangat luar biasa. Bisa apa? Menghilangkan permusuhan. Contoh, kita lagi bersaing, banyakin baca surat apa? Al-Kautsar supaya adem hati kita. Di dalam kitab tafsir Bapak Ibu, Al-Kautsar ini nama telaganya Rasulullah. Haud namanya, Haud. Jadi ada satu keterangan dalam ilmu tauhid, hanya Nabi Muhammad yang memiliki haud nanti di akhirat. Namanya telaga. Kalau bahasa orang Parung, setu. Ya, tahu setu Bapak Ibu? Danau ya. Danau itu namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bahasa Arabnya berbagai macam kenikmatan. Kasir banyak. Jadi hanya Rasulullah dan umatnya yang Allah berikan begitu banyak nikmat di alam dunia ini. Dan paling mudah syariatnya Nabi Muhammad. Paling mudah. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad, kalau misalkan bajunya kena kotoran, Bapak Ibu langsung harus digunting baju tuh. Dulu tuh sebelum Nabi Muhammad nih, nabi-nabi yang lain, ya, misalkan kena kotoran, kena najis, nggak bisa disucikan dengan air kalau dulu. Tapi ketika Rasulullah membawakan syariat terbaru tentang Islam, menyempurnakan, sekarang kalau kita kena kotoran, baju kita digunting nggak kira-kira? Enggak, kita apa? Cuci, kita bersihkan, hilangkan najisnya. Sangat mudah syariat Nabi Muhammad. Makanya disebut Al-Kautsar, banyak sekali kenikmatan. Kalau di kitab ini nggak diterangkan. Di dalam kitab Tauhid menjelaskan haudnya Nabi Muhammad. Ada yang bilang sebelum jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang bilang sesudah jembatan Shiratal Mustaqim. Yang jelas itu sama-sama benar karena keterangan ulama seperti itu. Ya, ada 3 aliran yang masuk ke haudnya Nabi. Ada 3 sungai yang masuk kepada danaunya Nabi. 1 sungai yang airnya terbuat dari madu. Tuh, dari madu. Yang kedua dari susu. Yang ketiga dari khamr, tapi tidak memabukkan. Makanya ada keterangan hadis Rasulullah, barang siapa yang pernah meminum khamr satu kali pun titik di alam dunia ini, tidak akan Allah berikan nanti khamr akhir. Ya makanya jangan laga-laga kita meminum khamr di sini. Di sana aja nanti ya. Ya, di sana tapi nggak mabok, insya Allah nggak mabok ya. Di sana nanti, karena ketika orang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan petasan, orang nanti Pak Bu ketika hari kiamat datang di padang mahsyar, semua dibangkitkan kebanyakan pada kehausan. Tapi ada yang Allah selamatkan dari rasa haus karena tadi suka mendawamkan beberapa surat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita kebagian berkahnya haudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu surat ya banyak surat seperti itu. Ada lagi surat apa tadi? Itu surat Al-Kautsar. Nomor berapa itu berarti? Nah, berapa lagi berarti? Jadi berapa tadi? 4 lagi. Itu tumpengnya udah manggil-manggil. Wa suratul kafirun tamna'ul kufra indan naz'i. Ada surat
al-kafirun. Ya, yang sering ketukar kalau kita baca ini. Ya wala ana wala antum enggak beres-beres akhirnya. Ini bagaimana sih ya ini? Akhirnya enggak beres-beres, grogi jadi imamnya. Ya apalagi di musola baru kayak gini, kaget jadi imam, ya udah grogi gitu kan. Yang belakangnya enggak bisa wala dolin dah begitu. Balik lagi ke awal nih kalau gitu kan. Luar biasa. Orang yang suka mendawamkan surat Al-Kafirun akan Allah cegah, Allah selamatkan nanti mati dalam keadaan kafir. Tuh. Karena ketika orang sudah mau diangkat, Bu, Pak, dalam keadaan apa? Sakaratul maut itu antara Islam, iman dan kufur. Jadi ada setan, ada malah malaikat yang ngajak. Nah, kalau di film-film bohong itu ya. Film-film ketika orang sakaratul maut bisa ngucapin susah. Ya kan di film-film gitu ya. La ilaha illallah Muhammadur boro-boro. Jangankan orang biasa sekelas ulama aja belum tentu bisa ngucapin ketika sakaratul maut, orang enggak sadar. Ya makanya kita dawamkan surat Al-Kafirun sering dibaca. Makanya enggak aneh dan pantas kalau di kampung-kampung sholat maghrib itu surat Al-Kafirun yang dibaca. Coba Bapak dengerin dah. Kita sholat jamaahnya ya. Bukan yang imam yang enggak hafal surat yang lain sebenarnya, mungkin beliau tahu fadilahnya, keutamaannya. Rata-rata nih kalau sholat maghrib rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul. Ya begitu kan? Karena mungkin tahu fadilahnya. Kita kadang-kadang seujung ini lagi yang dibaca gitu. Enggak apalah surat lain begitu. Kadang-kadang kita begitu. Nah, kalau sudah tahu keterangan pantesan seperti itu ya. Bahkan Imam Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab Nashihul Diniyah itu mendawamkan kalau maghrib yang dibaca memang itu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Memang kita merasa kayak begitu ya. Kalau lama pisan kan ditinggalkan imamnya. Begitu ya. Nyata luar biasa. Ya. Pendek benar Pak, ya betul. Luar biasa. Ya jadi nanti sering-seringlah kita dawamkan surat Al-Kafirun ini. Ya kalau maghrib jangan kita lepas tuh surat maghrib, berarti di rakaat pertama baca. Karena bisa mencegah, menyelamatkan kita mati dalam keadaan kufur. Ya. Kan ayatnya jelas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, seperti itu. Yang selanjutnya nomor berapa? Nomor 8. Jadi nomor 7, sekarang nomor 8. Wa suratul Ikhlas tamna'un nifaq. Ya, surat Al-Ikhlas bisa mencegah daripada sifat munafik. Pas nih berarti ya, adanya. Berarti ntar saya mau besok ngedawamin 5 waktu sholat ini aja tetah yang didawamin gitu kan. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas aja yang dibaca. Ya. Ternyata surat Al-Ikhlas, surat Kulhu itu bisa mencegah, menyelamatkan kita daripada sifat munafik. Karena kalimat tauhid isinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak yang baca surat Al-Ikhlas nih, saya diajarkan oleh para kiai. Bahkan Bapak Ibu pernah nggak dengar keterangan Al-Habib Umar bin Hafiz menyampaikan yang ada di Tarim Yaman sana. Saya situ sudah dawam ketika mendengar keterangan ini. Saya biasanya kalau sebelum masuk rumah, sebelum mengucap salam baca surat Al-Ikhlas. Kita nih pulang nih, keluar kerja, pulang dari kerja atau dari manapun keluar rumah, mau masuk rumah coba baca surat Al-Ikhlas dulu sebelum mengucap salam. Itu menurut sebahagian ulama dikatakan akan Allah jauhkan daripada kefakiran hidupnya. Jadi kejelekan sudah Allah buang sebelum masuk ke dalam rumah. Itu saya merasakan dahsyatnya. Jadi sebelum mengucap salam nih, masuk pintu rumah kan ketok dulu biasanya kan kita kan pulang kerja baca surat Ikhlas dulu sebelum masuk, belum mengucap salam. Bentar kan, nggak sampai 3 menit aja berapa. Sambil jalan dari kendaraan turun sebelum mengucap salam, Bismillahirrahmanirrahim. Baru ucap salam. Itu ulama-ulama dawamkan. Allah yarham Kiai Maimun Zubair juga mendawamkannya itu. Ya, Pondok Pesantren Sarang Rembang itu. Bahmun yang meninggal di Mekah kemarin, ya, beliau juga dawamkan. Memang dahsyat. Allah jauhkan daripada kefakiran. Ya, orang yang ketika suka dawam surat Al-Ikhlas, surat Kulhu, Allah jauhkan dari sifat munafik, kemudian juga Allah jauhkan dari kefakiran. Ya. Itu nomor 8. Nah ini yang 2 saya gabung saja, nomor 9 dan 10. Suratul Falaq tamna'ul hasadul hasidin wa suratul Nas tamna'ul waswas. Surat Al-Falaq bin Nas kalau bahasa kita ya. Surat Al-Falaq bin Nas itu bisa mencegah, menyelamatkan kita daripada orang-orang hasud. Jadi kalau kita dihasud sama orang, jangan kita balas.
bacain aja surat Al-Falaq biar kita terhindar. Ya. Nah kalau kita sering was-was nih kerja nih, kayaknya hati tuh nggak tenang aja gitu kan, pikiran goyah, baca surat An-Nas. Karena itu bisikan-bisikan orang jin jahat bisa seperti itu, membawa orang negatif kepada kita. Ya. Bahkan ini sebab turunnya surat ini 2 karena ketika itu Rasulullah pernah coba disantet sama orang Yahudi. Bayangin Bapak Ibu, sekelas Nabi Muhammad aja masih mempan sama yang namanya santet, apalagi model kita orang yang biasa begitu. Ya, memang ada seperti itu ada. Ya, makanya diajarkan dalam agama ada obatnya ini dari Quran, gak usah kemana-mana, asal kita dawamkan surat Falaq bin Nas. Ya, makanya ini kadang-kadang jadi wiridan ya kalau habis maghrib ya di rumah gitu kan, di musola-musola di kampung tuh rata-rata habis maghrib habis subuh dibacanya. Karena mungkin guru-guru kita pernah mendengarkan terangan seperti itu. Intinya dari pembahasan pada siang hari ini atau pagi hari ini adalah saya simpulkan, silahkan baca Quran selagi kita masih sehat. Ya, tidak perlu kita tentukan surat apa aja. Yang penting dari beberapa keterangan yang tadi dijelaskan kita bisa dawam aja satu, insya Allah lebih barokah hidup kita. Intinya kesana Bapak Ibu. Saya yakin setiap apapun yang dibaca dari Quran akan menjadi penawar obat buat kita semua. Karena Quran ini adalah pegangan kita, ya kan? Kitab kita untuk menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu kita, semakin bertambah pula rasa ingin tahunya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.